Selamat siang Serpri dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 sejarah ingin menunjukkan kawasan gereja katedral dan museumnya. Saya Talenta Suryango Jati. Saya Romel Anola. Saya Enrico Carvaldo. Saya Keisha Nazla. Saya Mutiara Dukiti. Saya Amanda Dianjani. Saya Miko Diwaribowo. Saya Pasuri Saputra. Saya Novarul Umam. Dan ini adalah vlog kami. Oke, jadi kali ini kami sedang berada di Museum Katedral Jakarta. Awalnya kami berencana untuk melihat juga di bagian gerejanya. Namun karena sedang digunakan untuk acara pernikahan, kami memutuskan untuk mengeksplor bagian museumnya saja. Saat berkeliling, pengunjungnya cukup ramai sehingga kami hanya bisa menikmati area lantai 1 dan belum dapat melanjutkan ke lantai 2. Meskipun begitu, banyak hal menarik dan bernilai sejarah yang dapat kami temukan di sini. Dan marilah kita lihat bersama perjalanan kami di Museum Katedral Jakarta. Sekarang kita masuk ke bagian sejarahnya. Pertama-tama bisa lihat di panorama sejarah di sini. Kalau sejarah di sini, bisa kita lihat kalau untuk ini mulai itu adalah sebuah gereja Pusaka Agung Jakarta. Di mana dulu tuh emang susah banget katedral ini untuk berdiri. Tapi ini pada tahun 1535 terbentuk umat Katolik pertama. Terus selama kurang lebih 73 tahun umat perdana tanpa air kita hidup tanpa gembala dan tanpa wajah dari luar. Bahkan setelah dari gempuran VOC, baru pada tahun 1607 Vatikan mengakui kekatolikan di Nusantara dengan mendirikan Prefektur Apostolik di Batavia yang menjadi cikal bakal terbentuknya gereja kita, Uskupan Agung Jakarta. Terus di sini gereja kalau mau lihat bahasa Inggris di bawah. Juga anak-anak juga dari Tuhan Ignatius Suharyo. Mungkin segitu saja. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Jadi interior pada Museum Katedral ini ada kapal yang kita bonek yang tenggelam di Selat Labetoli pada 10 Juni 1889. Lalu selanjutnya di sini ada koper misionaris yang digunakan misionaris untuk membawa barangnya saat turun dari atau naik ke kapal. Selanjutnya di sini ada kursi roda yang digunakan untuk membawa Esa Emanuela. Lalu di sini ada mimbar yang digunakan untuk berkhutbah pada zaman dulu. Di sini ada sepeda. Jadi sepeda ini digunakan oleh Peter Wijen untuk berkunjung ke orang sakit yang untuk karismatik si Peter Wijen ini. Nah, di ruangan sebelum menuju lantai 2 terdapat miniatur gereja katedral yang memperlihatkan bentuk dan detail arsitekturnya. Selain itu, ada juga altar rail serta beberapa informasi mengenai sejarah dan perkembangan gereja katedral dari masa ke masa. Ruangan ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana gereja ini dibangun dan nilai sejarah yang dimilikinya. Selanjutnya, kami akan memberikan gambaran tentang umat bawah tanah. Istilah ini digunakan untuk menyebut umat Katolik yang dulu beribadah secara tersembunyi pada masa penjajahan, karena saat itu kegiatan keagamaan belum bisa dilakukan secara bebas. Di sini ratusan tahun sebelum gereja Katolik di Hindia Belanda diresmikan, Vantika umat Allah telah ada. Mereka hidup tanpa gembala. Mereka bukan saja orang asli Nusantara, tetapi juga dari pembagai bangsa Asia dan Eropa. Datang ke Batavia dan daerah lain di Nusantara sejak 1602 dengan sukarela atau terpaksa sebagai tawanan. Pada periode awal VOC, berkuasa penduduk beragama Katolik dilarang beribadah dan melakukan aktivitas gerejani secara terbuka. Mereka melakukan semua itu dengan sembunyi-sembunyi. Di masa ini pun banyak misionaris yang terbunuh. Itulah sebabnya umat Allah yang militan tanpa gembala disebut sebagai umat Allah bawah tanah. Di sini ada yang bahasa Inggrisnya ya. Selanjutnya di sini ada kata-kata dari John. Dan inilah gambaran kecil situasi mereka. Pada tahun 1534 berawal dari pembaptisan suku Moro di desa Mamuya oleh RD Simon Vaz yang bertugas di Ternate. Imam Portugis ini dibunuh di Pulau Morotai sebagai martir pertama di Nusantara. Pada tahun 1546 Franciscus Xaverius SJDKK mulai berkarya di Ambon dan Maluku Utara melayani sekitar 15.000 umat. Pada tahun 1619, pemerintahan VOC berhasil mengusir Portugis dan menguasai Nusantara. Pada tahun 1622, P. Egidius di Abreu, SJ ditangkap VOC di penjara di Batavia. Dia melayani tawanan Katolik dengan misa dan pengakuan dosa secara sembunyi-sembunyi. Karena pelayanannya ini, ia dipukuli sampai mati. Selanjutnya ada Alexander de Rhodes, SJ.
ada kurang lebih 3.000 umat Katolik ketika Pedro Franciscus SJ mendarat di Batavia. Ia sendiri membaptis 6-8 orang setiap hari. Gubernur Jenderal Joan yang lahir dari keluarga Katolik, diam-diam mendukung para imam untuk melayani umat Katolik. VOC semakin ganas, sulit bagi para misionaris untuk singgah ke Batavia karena mereka tidak boleh mendarat atau dibuang. Pada tahun 1760, Pater Gigo de Zumaria OFM dan de Al-Azhar OFM merayakan Ekaristi secara terbuka pada pesta St. Yosef dan selama pekan suci Yuli. Seorang Armenian di Batavia. Tahun 1799, VOC dibubarkan dan umat Katolik tetap bertahan sekalipun larangan masih berlanjut. Bahkan mendirikan rumah ibadat pun dilarang. Sementara masjid dan hotel boleh didirikannya Paus Pius VII. Pada tahun 1807, dan persetujuan Raja Louis, Paus Pius VII mengangkat R.D. Jacobus Nelson sebagai Prefectus Apostolik. Dengan demikian berakhirlah era gereja bawah tanah. Nah, ini saya akan menjelaskan pemimpin-pemimpin katedral dari tahun ke tahun. Pertama ada MGR James Stapleton tahun 1831 sampai 1842. Nah, yang kedua ini ada MGR Jacobus Globe tahun 1814 sampai 1846. Nah, yang ketiga ini ada Petrus Maria Friedrich dari tahun 1847 sampai 1874. Dan masih banyak lagi pemimpin lainnya, tapi kali ini kami hanya menyebutkan 3 awal saja. Sekarang kita ada di zona Prefektorat Vicariat Episcopi. Di sini ada tokohnya yang pertama MGR Jacobus Globe. Dan ini penjelasannya akan saya bacakan. Diresmikannya Gereja Katolik di Nusantara oleh Vatikan ditandai dengan adanya Prefektur Apostolik Batavia pada tahun 1807 sampai 1845. Periode berikutnya adalah periode Vicariat Apostolik tahun 1842 sampai 1961. Seiring dengan pelbagai perubahan di Indonesia, pada tahun 1961, status Vicariat Apostolik diangkat menjadi Keuskupan Agung Jakarta. Selanjutnya kita akan membahas bentuk dari gerejanya. Jadi bagian luar dari Katedral Jakarta itu mewah ya, karena arsitektur dari Katedral Jakarta ini menganut arsitektur yang namanya neogotik. Itu seperti bangunan-bangunan lama yang dibangun di Eropa. Katedralnya pun terbuat dari batu bata yang alami. Ini kita sama kakak-kakak dari mana? Dari Bogor, dari Iman 1 Bogor. Oke, boleh perkenalkan nama dulu sama kalian di mana? Kan nama saya Musyikif Wajmofik dari Depok. Saya Muhammad Abizar Gufron dari Bogor. Oke, kakak-kakak di sini tujuannya di sini untuk apa sih? Mau meneliti tentang tempat sejarah katedral ini untuk tugas sekolah. Boleh nggak sih tanya kalau vibes-nya di sini gimana? Karena ini kan tempat suci untuk umat Katolik ya. Untuk perasaan saya sendiri agak gimana ya? Senang sih bisa dapat ilmu-ilmu baru juga. Rada gimana ya? Soalnya kan di sini rata-rata kan beda agama juga kan gitu. Kakaknya ada nggak? Saya sih perasaan saya tuh senang, terus juga campur aduk lah, karena kan emang ini tempat ibadah umat Katolik kan. Karena saya kan dari Islam. Nah, kalau untuk Hawaii sih emang enak sih, dan juga senang bisa banyak belajar di sini. Terus banyak tahu lah sejarah bangunan ini gimana segala macam gitu. Baik. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberanikan diri untuk interview. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir juga. Terima kasih ya kak. Terima kasih. Halo semuanya, terima kasih karena sudah menonton video sejarah kami. Kami dari kelompok keempat. Sampai jumpa lagi. Dadah.